Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi balasan non-retaliasi sebagai respons kebijakan tarif baru Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia. Salah satu langkah utama yang dipertimbangkan adalah meningkatkan impor barang strategis dari Amerika Serikat, mulai dari gandum, kapas, hingga produk migas. Langkah ini sebagai upaya memperkecil defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara adidaya tersebut, sekaligus menjadi kartu tawar dalam proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat agar tarif balasan bisa dilonggarkan. Lantas bagaimanakah Vadis perdagangan Republik Indonesia dengan penerapan tarif 32%? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti ekonomi Center for Strategic and International Studies CSIS Dandi Rafitrandi. Halo, selamat pagi Pak Dandi, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Mas Freddy. Kabar Baik. baik? Terima Baik. kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kita akan mengulas terkait pemerintah Indonesia dengan mengirimkan proposal negosiasi pada USTR yang beberapa poinnya adalah merevitalisasi perjanjian kerjasama TIFA, yakni terkait regulasi TKDN, selain itu juga ada evaluasi LARTAS, percepatan halal, meningkatkan impor dan juga investasi dari Amerika Serikat, serta menyiapkan investasi fiskal dan juga non-fiskal. Nah, dari sudut pandang Anda, Pak Dandi, apakah peluang negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil menurunkan tarif 32% dari Amerika Serikat? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi, gitu ya, saya melihat ini patut diapresiasi bahwa pemerintah sudah mempersiapkan semacam paket untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Cuman mungkin menurut saya ini tidak bisa menurunkan tarif secara langsung, Mhm. gitu ya. Jadi karena mungkin kita bisa berkaca pada pengalaman negara tetangga Vietnam, gitu ya. Kalau nggak salah minggu lalu itu sudah bahkan menjadi salah satu yang pertama untuk menghubungi langsung, gitu ya, pemerintah Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Dan sekarang sampai sekarang belum ada solusinya, gitu ya, ataupun belum ada penurunan tarif Mhm. yang atau mungkin uh, yang ekspektasi dari pemerintah Vietnam itu tidak terjadi. Nah Mhm. ini tapi menurut saya negosiasi ini tetap penting, Ya. Mas Freddy. Tapi ini bisa mengirimkan sinyal positif, gitu ya, ke pemerintah Amerika Serikat bahwa pertama kita tidak akan meretaliasi, gitu ya, kita tidak akan melancarkan tarif balasan. Dan yang kedua, bahwa Indonesia ini bisa diajak bekerja sama, gitu ya, dengan pemerintah AS tadi juga untuk melakukan reformasi-reformasi yang sudah di-list, gitu ya, oleh pemerintah Amerika Serikat ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan ini mungkin yang perlu dievaluasi, ini sebenarnya juga berguna, gitu ya, bagi Indonesia nanti ke depannya. Jadi Mhm. mungkin saya mencoba optimis, gitu ya, tapi Ya. kalau untuk melihat dengan kasus Mhm. negara tetangga ini, ya kita harus mencoba untuk realistis, gitu. Ya, kita coba optimis tapi juga harus realistis ya Pak Dandi. Nah, Betul, kalau betul. kita melihat dampak kebijakan dari tarif resiprokal Mhm. Amerika Serikat terhadap Indonesia ini relatif dari sudut pandang relatif moderat ya. Kemana kira-kira ke depannya arah perdagangan Indonesia ini agar menguntungkan atau bernilai positif pada neraca perdagangan Indonesia? Dan apa ancaman di balik tarif timbal balik Trump bagi Indonesia, Pak Dandi? Ya, mungkin kalau terkait dengan bagaimana nanti perdagangan Indonesia ke depan itu kita masih sangat dinamis, gitu ya, Mhm. karena pertama ini tarifnya baru akan terjadi tanggal 9, gitu ya, Iya, besok. besok. Dan apa namanya, banyak negara-negara misalnya kemarin Tiongkok, gitu ya, mencoba untuk melakukan retaliasi. Dan kemarin malam kalau nggak salah saya juga mendengar bahwa Trump juga akan melakukan tarif balasan lagi, gitu ya, Benar. terhadap Tiongkok ini. Nah Tiongkok. ini Mhm. masih sangat dinamis. dan Mhm. dan dan ini memang ke depannya ini masih harus kita monitor secara lebih lanjut. Cuman kalau untuk perdagangan dari Indonesia sendiri, Mhm. mungkin kita bisa lihat bahwa sebenarnya proporsi perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat ini tidak terlalu besar, gitu ya, di bawah 20%. Tapi yang mungkin kita harus waspada itu adalah dampak-dampak turunannya, ya, Mhm. ketika misalnya nanti memang ternyata ada retaliasi dari Iya. Tiongkok dan juga nanti Amerika Serikat eh, apa mengeluarkan tarif yang lebih tinggi lagi untuk Iya. Tiongkok, gitu ya. Kayak kita tahu sendiri bahwa Indonesia dan Tiongkok ini lebih besar lagi trade-nya, perdagangan kita antara Indonesia dan Tiongkok. Nah ini mungkin yang
dampak turunan ini yang mungkin akan jauh lebih besar sebenarnya Mhm. dibandingkan dengan direct impact-nya. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, kurang lebih akan seperti itu dampak yang akan ditimbulkan. Namun apabila kita melihat juga kita perlu adanya evaluasi. Dari sudut pandang Anda, evaluasi apa yang menjadi sorotan penting dalam perdagangan di Indonesia, Pak Dandi? Ya, kalau misalnya selain tadi yang sudah dijelaskan gitu ya, misalnya terkait dengan Lartas, terus Mhm. juga TKDN itu sudah menjadi list gitu ya dari istilahnya kalau Presiden Trump bilangnya itu dosa dari negara-negara Mhm. mitra dagang dari Amerika Amerika Serikat. Cuman Serikat ya. nah ini mungkin yang bisa kita lihat itu misalnya masih tingginya tingkat kesulitan uh, produk-produk Indonesia untuk misalnya mengakses market-market selain Amerika Serikat. Jadi bagaimana caranya produk-produk Indonesia ini bisa mendiversifikasi pasar selain pasar Amerika Serikat. Nah ini yang perlu kita strategikan gitu ya, karena pastinya nanti Amerika Serikat misalnya mengenakan tarif, lalu produk-produk yang tadinya ke Amerika Serikat jadi tidak memiliki pasar lagi atau pasarnya turun gitu ya. Nah ini kita harus mencari nih pasar-pasar alternatif kira-kira nanti seperti apa yang akan distrategikan oleh pemerintah. Nah ini mungkin yang perlu kita kedepankan misalnya adalah kita punya perjanjian perdagangan, gitu ya. Misalnya kita juga punya perjanjian perdagangan yang sekarang masih dinegosiasikan itu ada Indonesia USEPA, gitu ya, Mhm. Indonesia dan Uni Eropa. Nah ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita akselerasi gitu ya, karena yang tadi yang mungkin sudah banyak didiskusikan bahwa memang yang terkena dampaknya itu kan memang industri-industri yang padat karya gitu ya, alas kaki, tekstil, pakaian. Nah ini kita bisa nih bergeser gitu ya dengan menggunakan nanti misalnya Indonesia USEPA ini, jadi dari yang tadinya pasar Amerika Serikat kita bisa geser ke Uni Eropa. Nah ini salah satu hal yang mungkin yang bisa dijadikan salah satu strategi oleh pemerintah saat ini. Baik, tadi Anda juga menyebutkan tentang diversifikasi, ya, atau pasar ini membutuhkan kira-kira ke depannya ini akan mudah atau tidak seperti apa Pak kira-kira, Pak Dandi? Pasar mana yang bisa Iya. kita masukkan juga? Ya, tentunya tidak ada yang mudah ya kalau misalnya sekarang karena Mhm. seperti yang kita tahu yang terkena dampak tarif tidak hanya Indonesia tapi semua negara gitu ya di dunia. Jadi intinya istilahnya setiap negara sekarang berlomba-lomba untuk mencari pasar alternatif gitu. Dan ini mungkin yang mungkin bisa dilihat oleh Indonesia tadi pertama yang saya jelaskan gitu ya, Uni Eropa misalnya kita punya perjanjian yang sekarang harusnya sudah mencapai tahap akhir. Nah ini yang mungkin bisa kita cepat-cepat selesaikan nih, buru-buru selesai karena mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan keluar gitu ya untuk produk-produk Indonesia bisa memiliki pasar-pasar baru yang lebih kompetitif. Mhm. Selanjutnya mungkin kita juga kalau nggak salah Pak Erlangga gitu ya pernah menyebutkan bahwa kita juga akan ikut untuk perjanjian perdagangan CPTPP, Comprehensive Partnership Trans-Pacific gitu ya. Nah ini perjanjian perdagangan ini khususnya itu untuk membuka pasar-pasar kita yang pasar-pasar alternatif di Amerika Latin. Nah ini kan kita masih cukup sedikit nih ya terkait dengan perdagangan kita dengan negara-negara di Amerika Selatan. Nah ini mungkin bisa kita jadikan salah satu alternatif untuk kita sambil bernegosiasi gitu ya, tapi jangan sampai kita kendor juga nih untuk secara aktif gitu ya melihat potensi diversifikasi untuk pasar-pasar baru ke depannya. Baik, kita lihat ke depannya bagaimanakah peluang dari diversifikasi pasar yang Ya, kemungkinan ini juga akan terbuka lebar ke depannya. Namun apabila ya, kita melihat mudah-mudahan. tarif Trump yaitu 32%, dari sudut pandang dari CSIS sendiri ini apakah bisa dibilang adil? Karena pemerintah Iya, Indonesia ini juga mengungkapkan bahwa pasar impor di Indonesia untuk Amerika Serikat ini berkisar di angka 4 hingga 6%. Apakah hal ya. tersebut adil menurut pihak Anda? Ya, mungkin kalau bisa dilihat dibuat survei gitu ya, Mhm. apakah tarif ini adil untuk semua negara? Pasti jawabannya tidak. Mhm. Karena pertama mungkin salah satu kritik gitu ya, itu
dilayangkan terkait dengan bagaimana cara pemerintah Amerika Serikat ini menentukan tarifnya. Nah ini pertama dia melihat berapa besar trade deficit gitu ya, dan ini tinggal dibagi dengan total impor dari negara tersebut, lalu dikalikan dengan setengah atau dikalikan dengan 50%. Nah ini pertama itu sangat terlalu Mhm. simple gitu ya, simplistik. Dan kalau misalnya kita lihat perdagangan, uh, yang poin kedua saya adalah kita nggak hanya melihat dari perdagangan barang saja gitu ya, tapi Amerika Serikat ini sebenarnya memiliki surplus yang cukup besar gitu ya untuk perdagangan jasa. Jadi barang-barang misalnya terkait dengan digital itu ya, terus services itu, business services, financial services itu Amerika Serikat merupakan negara dengan surplus yang salah satu yang terbesar gitu. Jadi memang ini yang sebenarnya dikritik oleh pemerintah di negara lain gitu ya. Ketika kita berbicara tentang perdagangan, kita tidak hanya bisa berbicara tentang perdagangan barang, tapi harus juga terkait dengan perdagangan jasa. Jadi mungkin in short, menurut saya itu dipertanyakan gitu ya terkait Mhm. dengan keadilannya. Dan ini mungkin negara-negara lain mungkin juga akan memiliki konklusi yang sama. Oke, kita akan melihat juga ke depannya, kita akan mengira-ngira ke depannya. Apakah hal ini dari Hmm. kebijakan Trump yang diterapkan 32% untuk Indonesia, Ya. apakah bisa memicu resesi di Indonesia? Seberapa besar potensi tersebut terjadi, Pak Dandi? Ya, mudah-mudahan sih tidak ya. Kita berdoa semoga tidak Hmm. tidak terjadi resesi. Cuman mungkin memang dari kemarin market itu merespon secara cukup negatif gitu ya. Dan juga kita bisa lihat sekarang in the real time IHSG juga sedang turun gitu ya. Karena baru perdagangan pertama setelah libur Lebaran. Cuman mungkin kalau untuk resesi kita harus lihat lebih jauh lagi gitu ya. Karena memang kalau untuk kita mendefinisikan apakah perekonomian resesi atau tidak, itu indikatornya lebih banyak gitu ya. Indikator makroekonominya gitu ya, inflasi, exchange rate dan lain-lain itu merupakan hal-hal yang perlu kita lihat ke depannya, karena melihat ini masih sangat dinamis gitu ya. Saya kira it's too early to tell untuk mendecide apakah memang akan terjadi resesi atau tidak. Tapi memang dari sisi market itu sudah melihat hal ini cukup negatif gitu ya, dan seperti tidak ada jalan keluarnya gitu. Dan kemarin juga retaliasi dari Tiongkok gitu ya, terus juga akhirnya dilawan lagi dengan Trump. Ini menambah uncertainty baru gitu ya terkait dengan the end game terkait dengan reciprocal tarif dari Presiden Trump. Oke, dan kita melihat juga Pak Dandi, kira-kira ke depannya ini barang-barang dari Hmm. Vietnam, setelah itu juga dari Tiongkok, ini sebagai Ya, salah satu ya, pusat industri yang besar dalam bidang tekstil, ini betul. kemungkinan juga akan membanjiri pasar Indonesia. Ya, Lantas, ya. langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghadapi hal ini? Apakah perlu ada non-tarif barrier tertentu yang diterapkan untuk membentengi Indonesia dan melindungi industri kecil, menengah, dan industri tekstil yang ada di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau untuk terkait membentengi gitu ya, istilahnya produk-produk yang memang eh, yang tadinya eh, diambil oleh Amerika Serikat, pasar Amerika Serikat, jadi harus mungkin ke Indonesia ataupun negara-negara lain. Ini sebenarnya baik dari Tiongkok dan juga Vietnam, kita sebenarnya sudah mempunyai platform kerjasama ekonomi dengan Mhm. kedua negara ini gitu ya. Misalnya ada namanya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini sebenarnya bisa kita jadikan platform untuk dialog gitu ya. Bagaimana nih kita negara-negara RCEP gitu ya. RCEP ini anggotanya adalah ASEAN, China, maksud saya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan juga New Zealand gitu. Nah ini menurut saya karena semuanya terdampak gitu ya, kita harus berdiskusi nih bagaimana caranya supaya dampak dari tarif ini tidak saling menyakiti negara satu sama lain gitu ya. Misalnya apakah kita bisa berdiskusi bagaimana caranya kita memiliki mekanisme-mekanisme gitu ya untuk misalnya memprevent
adanya flooding barang-barang misalnya dari Tiongkok, Vietnam maupun dari negara-negara lainnya gitu ya. Itu bisa sekali kita gunakan platform RCEP itu untuk melakukan dialog-dialog. Nah ini salah satu yang mungkin saya juga highlight pentingnya, dan ini juga mungkin sudah disadari oleh pemerintah Indonesia ya, pentingnya untuk kita memiliki respon secara regional gitu, secara bersama-sama. Karena mungkin kalau Vietnam negosiasi sendiri, Indonesia negosiasi sendiri itu tidak akan terlalu signifikan gitu ya. Tapi ketika misalnya ASEAN kita memiliki satu respons yang kredibel gitu ya, ataupun juga negara-negara RCEP punya satu respons, itu mungkin daya tawar kita jadi lebih tinggi gitu ya di mata Amerika Serikat. Jadi mungkin itu harapannya. Baik, dengan situasi yang seperti ini, dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan dari Donald Trump sendiri 32%, dan kita melihat juga neraca perdagangan kita yang penuh tantangan juga, dan Ya, pentingnya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, betul, betul. kira-kira negara mana saja yang bisa kita rangkul terlebih dahulu, dan tentunya untuk merangkul ini kan mereka pun juga butuh teman-teman yang lain atau negara-negara tetangga lain yang berusaha untuk dirangkul juga. Lantas kira-kira akan seperti apa kerjasama yang efektif untuk membentuk sebuah kerjasama yang sangat bagus dalam bidang ekonomi khususnya di perdagangan ini ke depan, Pak Dandi? Ya. Memiliki ASEAN juga memiliki platform-platform yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah ini mungkin kemarin kalau nggak salah pemerintah Malaysia sudah reach out gitu Mhm. ya, pemerintah Indonesia dan juga negara-negara ASEAN ini untuk membentuk satu respons gitu ya. Nah ini menurut saya itu merupakan hal yang sangat baik karena mungkin memang ASEAN ini menjadi harus memiliki respons yang yang kredibel gitu ya, karena memang negara ASEAN ini adalah salah satu negara yang terpukul paling paling besar Ya. gitu ya terkait dengan tarif ini gitu ya. Kita bisa lihat Vietnam salah satu paling tinggi, Kamboja bahkan sampai 49% gitu ya. Ya. Mungkin yang rendah mungkin cuma Singapura aja gitu ya. Cuman ketika kita melihat ASEAN gitu ya, negara ASEAN, Mhm. Southeast Asian ini mungkin memang menjadi salah satu negara yang akan sangat terdampak oleh kebijakan Trump ini. Makanya mungkin di platform ASEAN Economic Ministers Meeting pada bulan ini kalau nggak salah beberapa hari ke depan ini sangat penting kita punya meeting untuk membahas benar-benar respons apa yang akan kita lakukan ke depan gitu ya. Pastinya tadi sudah dijelaskan, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Erlangga, kita tidak akan retaliasi gitu ya. Tapi mungkin juga apa sih ASEAN sebagai satu region gitu yang bisa kita tawarkan gitu ya ke Amerika Serikat, bahwa misalnya kita akan melakukan reformasi terkait dengan regulasi-regulasi yang di-highlight oleh pemerintah Amerika Serikat gitu ya. Nah ini mungkin negara-negara ASEAN perlu duduk bersama gitu ya untuk menentukan responsnya akan seperti apa ke depannya. Baik, Pak Dandi, kita juga melihat Ya, bahwa kebijakan dari Trump ini sendiri atau Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menunjukkan kebijakan di era globalisasi yang cenderung radikal. Lantas ya, bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah ke depannya negara-negara ini juga akan melakukan proteksi terhadap ya, negaranya agar tetap aman dari ya, bidang ekonomi dan juga tantangan yang lainnya, Pak Dandi? ya. Ini kita saya bukan peramal gitu ya, jadi Mhm. kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Cuman harapan saya gitu ya, memang negara-negara lain ini harus bisa tetap menjunjung tinggi perdagangan internasional yang terbuka Mhm. gitu ya. Jadi ketika Amerika Serikat memang menutup diri, negara-negara lain harusnya tetap malah harus lebih terbuka lagi gitu ya Mhm. untuk bisa tetap melakukan perdagangan internasional dan lain-lain. Cuman memang ini yang bisa saya share mungkin ini memang yang harus diwaspadai adalah tarif ini memang merupakan hanya salah satu kebijakan dari
Donald Trump dan Amerika Serikat. Nah, yang harus diwaspadai ini nanti ke depannya gitu ya, seperti apa nih. Jadi yang kita harus persiapkan adalah tidak hanya tentang tarif ini, tapi juga bagaimana nanti ke depannya. Jadi kita tidak mempersiapkan untuk lari sprint nih, tapi kita harus mempersiapkan lari untuk maraton gitu ya. Jadi ketika nanti, karena pasti dampak dari tarif ini tidak akan hanya stay di perdagangan internasional saja gitu ya. Misalnya nanti akan terjadi inflasi di Amerika Serikat gitu ya, terus juga akan terjadi misalnya persistent Fed rate dan juga dolar yang mungkin akan semakin menguat gitu ke depannya, dan ini mungkin hal-hal yang akan terdampak terkait dengan makroekonomi, dan ini bukan, kita tidak berbicara tentang short term gitu ya, tapi kita harus berbicara lebih long term lagi gitu ya, dan ini pastinya akan berdampak pada pertumbuhan global secara long term gitu ya, tidak hanya short term. Jadi pemerintah harusnya tidak hanya berpikir bagaimana untuk merespons tarif ini dengan bernegosiasi, tapi juga harus berkaca nih, kira-kira reformasi domestik apa yang memang Indonesia perlukan untuk bisa tetap terbuka, tetap kompetitif gitu ya. Nah ini mungkin tadi paket-paketnya memang perlu kita lihat secara lebih jangka menengah dan juga jangka panjang. Oke, kita juga melihat seperti yang Anda sampaikan tadi juga Pak Dandi, bahwa yang terdampak ini secara global. Namun apabila di Indonesia, dampak di Indonesia itu bisa dibilang mungkin terbatas. Namun kita juga akan melihat bagaimanakah dampak di Indonesia ke depannya jika kita berkaitan tentang industri padat karya. Apakah ini akan terdampak secara signifikan? Kita mengingat kemarin PT Sritex pilot, dan apakah ini akan ada kelanjutannya ke depannya, Pak Dandi? Ya, betul. Ini yang juga kita takutkan ya, karena memang yang terdampak bisa kita lihat memang adalah industri yang memang padat karya tadi yang disebutkan oleh Mas Bedi. Ini mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan ya, sebelum dari tarif Trump ini, menyiapkan semacam paket gitu ya untuk reformasi terkait dengan industri padat karya ini, untuk misalnya mengundang investor dari negara-negara lain gitu ya, untuk bisa bisa berinvestasi di Indonesia dengan lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini juga mungkin ini salah satu program pemerintah juga yang menurut saya harus dipercepat gitu ya, implementasinya, ketika misalnya pemerintah memang ingin menggenjot atau meningkatkan kembali peran dan juga investasi di sektor padat karya ini. Dan pastinya pemerintah harus mencatat gitu ya, misalnya isu-isu terkait dengan upah minimum gitu ya, isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan, itu memang isu-isu yang sudah dari lama terjadi di Indonesia gitu. Jadi with or without tarif Trump ini gitu ya, pemerintah harus semakin sadar bahwa industri padat karya ini memang industri yang penting gitu ya, untuk creating jobs, untuk untuk melindungi masyarakat, terutama yang skillnya mungkin menengah ke bawah gitu ya. Ini yang harus dijadikan istilahnya hal yang di highlight oleh pemerintah gitu ya ke depannya, dan ini harus menjadi semacam safeguard gitu ya, untuk pemerintah ke depannya. Baik, ini bisa menjadi catatan poin-poin penting ke depan untuk langkah-langkah yang dikerjakan oleh pemerintah. Namun Pak Dandi, apabila kita sedikit kaitkan dengan angan-angan dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target pertumbuhan ekonomi menjadi 8% di tahun ini, kira-kira seberapa besar hal ini bisa tercapai? Menurut Anda bagaimana? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan perdagangan internasional gitu ya, Indonesia itu tidak terlalu besar gitu ya proporsinya di PDB kita gitu ya. Tapi memang hal ini merupakan salah satu
salah satu aspek yang bisa kita jadikan akselerasi nih, akselerator terkait dengan 8% ini. Tapi menurut saya hal ini pasti akan berdampak secara negatif gitu ya. Tapi saya tetap optimis bahwa misalnya kita bisa menggenjot dari sisi investasi gitu ya. Misalnya tadi dijelaskan Indonesia masih memiliki misalnya market yang cukup besar gitu ya, lalu juga sumber daya alam yang juga masih masih melimpah gitu ya. Dan ini mungkin yang harus dikedepankan oleh pemerintah, tapi juga tadi catatan-catatan apa sih kebijakan-kebijakan yang quote and quote tadi menghambat gitu ya investor, itu harus segera diperbaiki. Jadi pemerintah Indonesia harus melihat ini sebagai momentum gitu ya untuk bagaimana bisa mereformasi kebijakan-kebijakan di dalam negeri gitu. Dan mudah-mudahan gitu ya kita sih pengennya ini menjadi opportunity gitu ya, dan terlihat bahwa oh Indonesia misalnya tadi memperbaiki lartasnya, memperbaiki kebijakan TKDN-nya, kebijakan-kebijakan lain yang mungkin menurut investor ini merupakan kebijakan yang problematik gitu ya. Nah ini kalau misalnya ini bisa diperbaiki, bukan tidak mungkin investor-investor mungkin tidak dari Amerika Serikat gitu ya, tapi dari negara-negara lain melihat bahwa oh Indonesia memang mau mereformasi negaranya gitu ya, perekonomiannya. Dan ini mungkin akan dijadikan satu hal yang positif gitu untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap optimis gitu ya Mas. Ya, Walaupun memang kita dikelilingi oleh berita-berita yang cukup negatif dan ya. dampak-dampaknya. Ya. Ya, memang harus optimis ya menghadapi situasi ekonomi Ya. yang seperti ini. Namun Pak Dandi, kita juga akan bergeser membahas terkait nilai tukar rupiah yang bisa dibilang anjlok juga untuk Ya. Ya. nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar. Bahkan mendekati angka 16.800 rupiah. Nah, nilai tukar rupiah ini juga menjadi hal yang berdampak mengingat pengusaha-pengusaha Indonesia kebanyakan juga menggunakan dolar sebagai mata uang untuk bertransaksi. Dan pihak Bank Indonesia pun sebenarnya juga sudah melakukan intervensi. Dan kondisinya masih seperti ini, kira-kira ke depannya langkah seperti apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar menstabilkan nilai tukar rupiah ke depan ini, Pak Ya. Dandi? Ya. Mungkin ini harus ditanyakan kepada pelaku market gitu ya Mhm. kalau untuk tentang exchange rate ini. Cuman kedepannya menurut saya pasti akan effort untuk menstabilkan rupiah ini uh, semakin lama akan semakin costly bagi Bank Indonesia gitu ya Iya. untuk bisa menstabilkan rupiah, karena memang negara-negara lain juga menghadapi permasalahan yang sama gitu ya terkait dengan meningkatnya tarif, pressure inflation domestik di Amerika Serikat, suku bunga The Fed yang ekspektasinya mungkin akan persisten tinggi gitu ya. Ini secara tidak langsung akan memperlihatkan kemungkinan tren penguatan dari dolar Amerika Serikat gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar amunisi Bank Indonesia gitu ya bisa mengintervensi rupiah ini untuk bisa stabil. Itu mungkin bukan saya yang bisa jawab gitu ya. Cuman Mhm. menurut saya ke depannya pasti akan sangat mahal Ya. bagi Bank Indonesia untuk bisa mengintervensi market ke depannya. Ya, kita nantikan ya, semoga lekas stabil juga untuk nilai tukar rupiah ke depan. Ya. Namun kalau kita melihat lagi dari sudut pandang Anda, Pak Dandi, menurut Anda perang dagang ini akan berlangsung berapa lama dan apakah kita akan menemukan kembali titik keseimbangan baru setelah adanya perang dagang yang dimulai oleh Donald Trump, Pak Dandi? Ya. Ya, kita cuma bisa berharap ya Mas. Ini tidak berlanjut terlalu lama gitu ya, dan bisa mendapatkan solusinya. Cuman memang hal ini eh, agak agak sulit gitu ya, karena memang eh, sepertinya Presiden Donald Trump ini sangat kekeh gitu ya terhadap dengan kebijakan-kebijakan tarifnya ini. Dan mungkin eh, yang perlu kita waspadai juga wacana-wacana retaliasi gitu ya dari Mhm. negara-negara lain tadi yang sudah disebutkan, Tiongkok ingin meretaliasi, lalu juga kalau nggak salah Uni Eropa juga sudah mempersiapkan gitu ya hal-hal
apakah mereka juga akan melakukan retaliasi atau tidak gitu ya. Cuman eh, mudah-mudahan sih ya, end game-nya itu memang kita bisa kembali lagi ke titik keseimbangan baru gitu ya. Keseimbangan baru ini maksudnya adalah mungkin nanti eh, Amerika Serikat Mhm. bisa melihat adanya improvement gitu ya Mhm. terkait dengan trade deficit mereka gitu ya, sehingga mungkin penetapan tarif ini bisa lama-lama bisa mengendur gitu ya. Nah ini Iya. mungkin uh, saya nggak tahu apakah akan terjadi dalam tempo waktu yang singkat atau bisa lama gitu ya. Tapi memang trade deficit ini dijadikan satu momok gitu ya bagi Presiden Trump untuk ini harus bisa langsung turun gitu, dan Mhm. ini mungkin yang harus dilihat oleh negara-negara lain juga gitu ya, termasuk Mhm. Indonesia. Kira-kira apa nih kira-kira produk yang kita misalnya bisa impor dari Mhm. Amerika Serikat gitu ya untuk bisa misalnya memperbaiki neraca dagang Amerika. Itu Iya. itu merupakan solusi yang bukan solusi yang ideal menurut saya, Mhm. tapi kita mencoba untuk realistis gitu ya, Iya. untuk bisa ke depannya, oke, bagaimana nih end game-nya gitu ya, apakah memang ketika trade deficit Amerika Serikat sudah menurun, Mhm. atau seperti apa gitu ya end game yang memang Donald Trump ini ingin. Karena kalau Donald Trump juga ingin bahwa investor-investor ini ya daripada kalian trade gitu ya, mendingan buka investasi aja di Amerika Serikat gitu ya. Dan tapi ini pastinya kan akan butuh waktu yang cukup lama, Mas. Jadi Mhm. nggak bisa tiba-tiba pabrik ataupun juga investor langsung besok nih ya tanggal 10 gitu ya Mhm. langsung membuka pabrik baru gitu ya misalnya di Amerika Serikat. Nah ini mungkin hal-hal yang harus kita lihat bersama ke depannya. Baik, ini menjadi catatan dan juga poin penting ya, Pak Dandi. Baik, Pak Dandi, terima kasih atas waktu Anda, Pak Dandi Rafid Mas. Randi, peneliti ekonomi Center for Strategic and International Studies, CSIS, atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Dan semoga kedepannya ada relaksasi tarif dari pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia Ya, sehingga dapat memberikan ya, sedikit angin segar ya untuk sektor perdagangan di tanah air. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan sukses selalu Pak Dandi. terima kasih Mas Pak Dewi.